Mbak Aska ada, Mas Aska ada, Mas Tifatur, Mas Tama. Mohon maaf sudah masih dipandu wali kelas ya, karena sudah belum begitu familiar dengan wajah yang selain kelas 5 Semat. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Halo, oke. Alhamdulillah. Tambah nggak timbangannya Mbak Faza? Berat badannya tambah nggak? Iya, yang penting senang sehat, harus banyak makan. Nah, harus banyak makan. Iya, sudah sarapan ya? Boleh disambi sarapan nggak apa-apa? Disambi sarapan nggak apa-apa. Udah tadi makan roti. Iya, nggak apa-apa. Disambi nggak apa-apa. Mas Hata, udah sarapan? Ini Mas siapa ini? Maaf. Yang mana? Itu Zafir. Oh, Mas Zafir. Assalamualaikum Mas Zafir. Ustazah ya. Ini Pak. Oke, Mbak Kutwa. Foto deh kayak gini. Mana? Ini foto. Ustazah minta wajahnya diperlihatkan ya. Ustazah minta wajahnya diperlihatkan, sekalian Ustazah mau kenal kalian. Wow, ada di langit. Mas Zainaga, kamu ada di planet mana? Ya Allah, Abid. Berapa kilo, Ikut Abid? dong. Karena di bumi ada corona ya, kamu pindah planet kayaknya. Saya coba yang mobil. Ya Allah. Oke. Ini dengar suaranya Ustazah semua ya? Dengar. Nanti kalau dengar, kita sambil nunggu yang lain. Kita sambil nunggu yang lain, masih 2 menit lagi. Aku tak gabung ya. Ya, terima kasih yang baru saja bergabung. Ustazah memang meminta untuk hari ini Zoom Meet dengan pelajaran Al-Islam karena ada beberapa hal yang akan Ustazah sampaikan terkait materi Al-Islam. Persiapan nanti karena pekan depan kita sudah akan menghadapi apa? Kita akan PKLS. Ustazah harap nanti Ustazah harap nanti nilainya bagus, memuaskan. Dan tetap jaga kesehatan yang jelas. Semoga nanti kita bertemu tatap muka di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Yang belum kenal Ustazah Anita, banyak yang belum kenal ini. Ya, wajahnya diperlihatkan, yang belum kelihatan wajahnya sekalian Ustazah mau lihat nih. Ustazah. Naga sekarang, kacamatanya keren ya. Lihat Mas Zainaga kacamatanya keren. Biasa Ustazah pinjam ini kayaknya. Oke. Sekarang Ustazah dibantu oleh Ustazah Arofah. Siapa yang belum sarapan ini? Udah sarapan semua ya? Oke, alhamdulillah. Sambil disambil boleh, tapi harus fokus ke depan. Oke, Ustazah minta nanti ketika pelajaran dimulai, silakan speakernya dimatikan ya. Di mute. Ya, speakernya silahkan dimatikan. Ya, speakernya dimatikan. Nanti ketika Ustazah menyampaikan latihan soalnya
soal lurik kemarin 2 pekan terakhir, silahkan speakernya boleh diaktifkan kembali. Tapi ketika Ustazah menjelaskan, tolong dimatikan. Langsung. Kelihatan nggak ini? Apanya? Anak-anak kelihatan. Oke. Untuk tes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kelihatan nggak PowerPoint-nya Ustazah, kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Kelihatan. Ya. Baik, Ustazah mulai waktunya. Karena sudah pas jam 7.30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca doa belajar. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, beberapa waktu yang lalu kita mempelajari materi kodok dan kodar plus dengan ada tugas di luring. Silahkan mic-nya dimatikan dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, speakernya dimatikan dulu. Kemudian terkait dengan kenapa kok Ustazah yang kodok kodar? Karena yang di bab di Al-Quran insya Allah masalah tajwid, masalah isi kandungan kalian sudah paham. Oke, ada di bab kodok kodar kalau kalian ada bukunya Al-Islam di depan kalian ya, silahkan nanti dibuka tentang kodok dan kodar di halaman 100. Aku ngomong sesok, Bay. 119. Tapi kita lihat PPT-nya Ustazah dulu ya. Oke anak-anakku, kodok ini tolong diperhatikan. Karena kemarin di luring banyak yang salah. Harusnya itu kodok jadi kodar. Harusnya kodar jadi kodok. Itu artinya banyak yang belum paham apa perbedaannya kodok dan kodar. Nah, untuk kodok menurut bahasa dulu. Itu artinya kehendak atau keputusan. Menurut istilah, segala kehendak dan keputusan Allah yang akan terjadi pada makhluknya. Ingat, yang akan terjadi pada makhluknya. Dan kodok ini telah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, azali itu apa? Azali artinya zaman sebelum manusia diciptakan. Jadi kemarin di luring ada yang menjawab zaman purbakala, prasejarah. Bukan. Jadi yang benar adalah zaman azali, di mana zaman sebelum manusia diciptakan. Nah, kemudian berikutnya, contoh kodok itu apa? Contoh kodok itu pertama, ini kodok. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Saya sampaikan, kodok itu setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Kalau malam gelap, matahari adanya siang hari. Air laut asin, salju dingin. Kemudian kalau apalagi contoh kodok yang lain? Hujan berupa tetes-tetes air. Itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Kalau malam gelap, kalau siang terang benderang. Ada yang bilang, kalau siang juga gelap loh kalau ada mendung. Iya, tapi sebenarnya kalau siang itu terang gitu. Kita ngambil keumuman dan itu sudah ditetapkan sejak zaman azali sebelum kita diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu sudah Allah tentukan dulu mau seperti apa. Kalau kalian mau menggambar, kalian sudah mau mikir, aku mau
gambar gunung. Sudah ada dalam pikiran kalian meskipun kalian belum gambar gunungnya. Oh, aku mau bikin rumah. Sudah ada dalam pikiran kalian sebelum kalian mengerjakan atau menggambarnya. Nah, itu kodok. Jadi ketentuan yang mana kita itu belum ada tapi sudah ditentukan oleh Allah. Itu ya tentang kodok. Nah, yang kemudian berikutnya tentang qadar. Qadar itu artinya ukuran atau ketentuan. Kalau kodok tadi akan terjadi, jadi artinya sebelum terjadi, sedangkan kalau qadar itu sudah terjadi. Ya, kalau tadi contohnya kodok, setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Nah, contoh qadarnya apa, Us? Contohnya kemarin Ibu Ani Yudhoyono meninggal karena sakit kanker. Itu qadar, karena apa? Sudah terjadi. Kalau kodrat satu orang per orang itu belum terjadi, itu masih disebut kodok karena semua pasti mati. Ini semua pasti mati. Tapi ketika sudah terjadi, oh Mbah Kai mati, oh Gajah Kai mati karena keracunan. Oh, termasuk ini makhluk yang bernyawa ya, tidak hanya manusia. Daun yang berguguran itu juga sudah ketika sudah jatuh sudah berguguran, itu namanya qadar. Gitu. Kemudian tanah longsor di Sumedang. Kemudian kemarin yang di Jawa Timur pondok pesantren kelongsoran, kemudian ada 4 santriwati yang meninggal. Itu qadar namanya. Sudah bukan kodok lagi, tapi sudah qadar karena sudah terjadi. Jadi sesuatu yang sudah terjadi itu namanya qadar. Ya, lihat ada contoh qadar di sini, banjir melanda di Kalimantan Selatan, gempa yang terjadi di Mamuju, kebakaran di Pasar Tanah Abang. Kemarin belum lama lagi terjadi banyak bencana yang sedang kita hadapi, termasuk terjadinya virus corona ini. Itu namanya qadar. Lah kodoknya apa? Allah akan menurunkan apa? Cobaan. Itu sudah kodok, menurunkan cobaan untuk setiap umatnya, untuk setiap makhluknya, itu kodok. Tapi ketika sudah terjadi, ini kena ini terjadi ini, itu namanya qadar. Begitu ya. Nah, kemudian kodok dan qadar ini biasa disebut dengan takdir. Kodok dan qadar ini biasanya disebut dengan takdir. Nah, takdir dibagi dua. Ada takdir mubram dan takdir mu'alak. Mubram dan mu'alak. Takdir mubram itu apa? Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Tapi nanti Ustazah berikan satu kisah yang mana ternyata itu bisa memperpanjang umur kita. Ini cerita, ya, kisah dari Nabi Ibrahim. Kemudian, nah ini contoh takdir mubram, apa saja? Kematian, tidak bisa kita elakkan. Pasang surut air laut itu juga tidak bisa kita elakkan. Mbok pakai usaha apa aja kalau sudah jatahnya itu pasang surut air laut, ya sudah, karena itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Kemudian ketetapan jenis kelamin bayi yang baru lahir. Kalau di dalam soal Ustazah sebutkan kata takdir, ini contoh takdir apa? Maka jawabannya mubram atau mu'alak. Tidak bisa takdir kok kodok atau takdir qadar, tidak. Karena takdir itu sudah merupakan dua kata, kodok dan qadar. Tapi kalau tidak ada kata takdirnya, misalkan ini contoh titik-titik, berarti kalian jawabnya antara kodok atau qadar. Nah, kalau jenis kelamin bayi yang baru lahir, dia laki-laki atau perempuan, oh adikku ternyata laki-laki, oh, adikku perempuan, itu nek takdir mubram, tidak bisa diganti. Kemarin dulu ada pertanyaan waktu Ustazah ngajar di kelas, Ustazah, lah kalau ganti jenis kelamin gimana sudah besar? Maaf Ustazah salah sebentar, yang speakernya belum dimatikan, tolong dimatikan ya. Ada Ustazah kalau misalkan sudah gede kemudian ganti jenis kelamin karena dia itu pengen jadi laki-laki padahal dia perempuan, tidak boleh. Itu namanya menentang kodrat. Kalau Allah sudah menetapkan laki-laki, ya jalani sebagai seorang laki-laki. Kalau perempuan, ya jalani sebagai seorang perempuan. Tidak boleh makanya diharamkan seorang perempuan yang menirukan
Laki-laki pakai celana panjang, gaya-gayanya kayak wong lanang nggak boleh. Laki-laki juga nggak boleh menyerupai perempuan. Nganggo anting-anting ya. Yang laki-laki ditindik telinganya nggak boleh. Karena apa? Itu sudah menentang kodrat, menentang takdir dari Allah. Maka jalani saja karena manusia itu kewajibannya apa? Menjalani apa yang diperintahkan. Nek kita sudah jadi laki-laki atau jadi perempuan, yuk lakukan sebagaimana tanggung jawab kita masing-masing ya. Nggak usah meri sing lanang lah penak ya sing lanang ora hamil, ora melahirkan aku wedi, aku tak dadi lanang, nggak boleh. Yang laki-laki penak dadi perempuan ya, iso lipstikan, iso wedaan, rambutnya iso dimudawa, aku ora iso, nggak boleh. Semua ini sudah pada ukurannya masing-masing. Jadi nggak boleh iri. Nah, sekarang yang takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu ketentuan yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu sama artinya dengan usaha dan doa. Ini wajib hukumnya. Kalau ingin kita berubah takdir kita, maka kita harus berikhtiar dan berdoa. Apa saja yang bisa kita ubah? Nah, ini dengan usaha dan doa tadi ya. Oke. Orang sakit itu bisa jadi sembuh. Usahanya apa? Ya berobat. Ke dokter. Kalau nggak mau ke dokter ya minum yang herbal. Ya. Kemudian yang gagal jadi sukses. Wah, itu sangat bisa sekali. Itu bukan hal yang mustahil atau dibalik hal yang mustahil. Itu pasti akan terjadi kesuksesan. Kita akan dapat kesuksesan asalkan itu tadi ikhtiar. Usaha kalian sampai mana? Jadi usaha kalian menentukan takdir kalian. Takdir yang apa? Takdir mu'alaq tadi. Nek mubram nggak bisa. Tapi kalau mu'alaq silahkan. Yang kemarin bijiku, aduh kok bijiku pas-pasan berarti aku bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Adanya anak yang malas. Itu ada nek anak malas. Tapi nek anak bodoh tidak ada. Allah telah memberikan karunia besar di otak kita. Kepala kita dibandingkan komputer laptop itu sebenarnya malah luar biasa otak nih saraf-saraf yang ada di kepala kita. Tapi apa? Kita belum maksimalkan. Maka jangan berpikir, ustazah aku mah apa atuh? Aku mah bukan siapa-siapa. Paling segini-gini aja. Itu salah besar. Maka ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, cita-cita kalian besok bagaimana itu tergantung proses belajar kalian sekarang. Tidak ada pengusaha yang sekarang sukses itu biyen ki males-malesan, itu tidak ada. Ya. Kalau besok insya Allah kalau kita ketemu tatap muka, Ustazah akan contohkan bagaimana video seorang yang tadinya jadi kuli cuci piring. Nah, gur cuci piring itu mempunyai restoran rumah makan Padang itu sampai 100 cabang. Nih. Tadinya apa? Kuli cuci piring. Suruh nyuci piring di warteg. Nah, maka usaha kalian sekarang menentukan masa depan kalian. Karena ini takdir mu'alaq kalian. Dari yang gagal menjadi sukses. Saya yang sekarang sudah bisa, akan lebih bisa lagi. Akan lebih pinter lagi. Gitu ya. Jadi kalian harus semangat. Ini yang terpenting. Oke. Untuk yang berikutnya, kita akan masuk soal. Ini Ustazah anggap sudah paham. Yang terpenting sekarang adalah soalnya. Nah, ini soalnya ini adalah luring sebelumnya. Kalau yang ini silakan speakernya diaktifkan kembali. Kita jawab bersama-sama. Yang bisa jawab, yang enggak apa-apa. Dengarkan jawabannya. Oke. Maaf karena Ustazah belum hafal ya namanya ya. Jadi kita jawabnya bareng-bareng aja. Iman kepada takdir Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Oke, untuk memudahkan rukun iman, masuk murid mujahidin ora hafal rukun iman memalukan. Maka untuk menyingkatnya, ya, untuk memudahkan dihafalkan ama ira ha belakang pakai ki ama ira ha pakai ki. A itu iman kepada Allah,
Yang pertama, yang kedua apa? Malaikat. Yang ketiga, empat Rasul. Hari kiamat, kodok dan qadar. Maka yang tadi, kodok dan qadar, itu rukun iman yang ke-6. Ama, kira, hako. Ama, kira, hako. Oke, yang kedua. Ketentuan atau ketetapan Allah sebelum terjadi. Disebut apa? Yang sebelum terjadi, belum ada kejadiannya. Kodok atau qadar? Kodok. Ya, bagus. Kodok. Ingat tadi kan sudah sebut yang sebelum terjadi atau akan. Benar. Hebat. Yang jawab kodok sudah benar. Yang jawab qadar belajar lagi ya. Jadi ini kodok. Ingat yang kita sebelum terjadi. Kemudian yang ketiga, takdir yang bisa diubah oleh manusia disebut takdir apa? Takdir apa? Oh, alaq. Oke, takdir yang bisa diubah adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu bisa diubah dengan apa dan apa? Ayo tadi. Takdir mu'alaq dengan usaha dan doa. Pintar. Ya, bagus. Takdir mu'alaq dapat diubah dengan cara berusaha dan berdoa. Hebat. Oke, berikutnya yang nomor 4. Takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia disebut takdir apa? Takdir apa yang nggak bisa dirubah? Apa? Program. Iya, takdir program tidak bisa diubah. Oke, di sela-sela ini silahkan matikan speakernya. Ustadzah mau cerita. Takdir seseorang yang harusnya malaikat Israel, tapi ternyata umurnya masih dipanjangkan. Oke, mau dengar ya ceritanya ya, Ustadzah ceritakan. Pada waktu itu, pada waktu kisah Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ibrahim itu berteman dengan malaikat Israel. Satu saat ada yang lewat di depan rumah Nabi Ibrahim. Malaikat Israel bilang, tahukah engkau bahwa orang yang nanti lewat ini, dia seminggu lagi akan meninggal. Kata malaikat Israel. Kok malaikat Israel tahu? Iya, karena sudah dikasih catatan, sudah punya catatan siapa yang meninggal itu. Ya, siapa yang ngasih catatannya? Allah. Nih, catatan siapa yang akan meninggal tanggal ini, malaikat Israel sudah tahu. Nah, Nabi Ibrahim, oh iya, seminggu lagi dia akan meninggal. Iya, dia akan meninggal. Ditunggulah kemudian, ya, malaikat Israel sudah pergi, Nabi Ibrahim nunggu. Seminggu kemudian, orang itu masih lewat di depan rumah. Loh, katanya malaikat Israel, katanya orang itu akan meninggal seminggu lagi. Kok dia masih lewat di depan rumah, gitu ya. Seminggu ganti bulan, sampai akhirnya sudah setahun. Kaget, wah, katanya meninggal ya? Apa catatannya malaikat Israel salah ya? Suatu saat ketemu sudah malaikat Israel sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, katanya orang si fulan yang kemarin lewat itu mau meninggal seminggu lagi, tapi sampai sekarang dia masih sehat, masih seger bugar. Apa salah catatanmu, hai malaikat Israel? Oh tidak. Ternyata ceritanya orang yang lewat di depan rumah itu tahu-tahu mau pergi kemana? Dia mau pergi ke rumah saudaranya yang sudah lama jutaan. Tahu nggak jutaan? Marahan. Nah, mereka jutaan. Berantem nggak mau ruruan. Akhirnya orang ini berinisiatif untuk ke rumah saudaranya ini dan meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, jadi mau meminta maaf. Sinyal. Sampai mana ya? Sampai oke. Kemudian karena orang ini sudah bermaafan, maka yang harusnya malaikat Israel akan mencabut nyawa itu
oleh Allah tidak jadi. Ternyata orang yang saling bermaafan, orang yang mempererat tali ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan itu akan menambah umur kita. Makanya ada perintah bahwa silaturahmi itu memperpanjang, itu benar. Jadi kalau tapi lihat-lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau sekarang kalian sering silaturahmi ya tidak bagus. Karena sekarang sekarang kondisinya seperti apa, tidak memungkinkan untuk silaturahmi kemana-mana. Nah, gitu, karena ada pembatasan physical distancing, kita harus jaga jarak, kita harus seperti aja. Silaturahmi tidak harus berkunjung langsung tatap muka ke rumah, tidak. Kita bisa lewat apa sekarang medianya? Lewat HP, ya kan, lewat laptop seperti ini. Kita niatkan satu belajar, ya, tolabul ilmi bareng ustadzah. Yang kedua apa? Kita silaturahmi. Kalian bisa lihat teman-teman kalian di sini. Kita bisa saling sapa. Ini kita niatkan untuk silaturahmi, insya Allah pertemuan kita pada kali ini itu mendatangkan banyak keberkahan dan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Gitu ya. Ini kenapa ada coretannya, Us? Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya ya. Orang sakit bisa menjadi sembuh jika ia berobat. Adalah contoh takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq karena dapat dirubah. Kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keinginan atau usaha maksimal tadi disebut apa? Ya, apa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keinginan disebut apa? Usaha sekuat tenaga mencapai keinginan disebut ikhtiar. Kemudian nah ini iman. Kemarin iman juga ada yang bahasa ya. Iman menurut bahasa. Silahkan mic-nya dimatikan bahasa. Silahkan mic-nya dimatikan. Enggak ganggu. Ya, dimatikan aja. Dimatikan. Enggak ganggu, dimatikan. Oke. Iman artinya menurut bahasa artinya apa? Percaya atau yakin. Besok kalau LS ada iman artinya percaya atau yakin. Kemudian 8, zaman sebelum kehidupan manusia di dunia disebut zaman azali. Bukan purbakala, bukan sejarah. Zaman azali. Ya, yang benar zaman azali. Yang 9, nomor 9, ketentuan Allah. Nah ini, setelah menjadi disebut apa? Sudah menjadi qadar atau takdir. Qadar atau takdir. Nek jawabannya kodok, takdirnya. Kalau jawabannya kodok, yang benar takdir atau qadar. Terakhir, berserah diri setelah kita usaha, kita berdoa, kemudian kita berserah diri, pasrah kepada Allah. Disebut apa? Tawakal. Kemarin alhamdulillah banyak yang benar. Berserah diri atau pasrah kepada Allah disebut tawakal. Ya. Besok kalau soalnya keluar di PKLS, tolong diingat-ingat luring ya. Besok kalau luring tolong pelajari lagi. Yang salah mau tanya ustadzah ini jawabannya apa? Silahkan tanya ustadzah. Tapi insya Allah kemarin sudah ustadzah betulkan di luringnya sekalian. Kemudian di berikutnya kita akan luring terakhir ya. Nah ini yang salah, aduh aku banyak salah, tidak apa-apa. Karena kita belajar, maka ada salah. Ya. Kalau kita salah, berarti kita belajar. Kalau nggak mau salah, berarti nggak mau belajar. Nah, wajib belajar. Kalau salah nggak apa-apa. Yang penting belajar, jangan takut salah. Baik, sekarang nomor 1.
Ini contohnya kalau salju dingin itu masuk contoh kodok. Nah, sekarang pohon beringin tumbang menimpa 2 pengendara motor. Ini sudah terjadi. Ya toh, ini pohon beringin tumbang menimpa 2 pengendara motor. Masuk contoh kodok atau kodar? Kodar, pintar. Nomor 1 kodar ya. Nanti kalian bisa mengira-ira kemarin jawaban saya salah apa benar. Kalian bisa mengira. Nomor 2. Setiap nyawa pasti mati. Masuk kodok atau kodar? Kodok. Bagus. Yang jawabannya kodok berarti sudah benar 2. Ya aku salah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Sekarang nomor 3. Nah, ini. Nomor 3 banyak yang kecelek. Nomor 3, Syekh Ali Jaber meninggal karena sakit. Syekh Ali Jaber sudah meninggal belum? Meninggal. Berarti itu masuk kodok atau kodar? Kodar. Bagus. Nomor 2 tadi kodok. Karena ketentuannya sebelum kita ditetapkan oleh Allah itu masuk kodok. Tapi nomor 3 itu sudah terjadi. Itu namanya kodar. Oke, nomor 4. Pasar Tanah Abang terbakar. Belum lama ini ya, akibat arus pendek listrik. Itu contoh kodok atau kodar? Kodar. Nomor 5, garam terasa asin. Nah, ini kodok atau kodar? Ditentukannya sudah kodok. Karena memang tetap masih asin, tapi sudah terasa sejak dulu. Dan tidak pernah berubah. Kodok. Kudu kodok ya, kudu kodok. Engko kodok karo kata. Kok cebong. Ojo kodok. Kodok. Ngomong katok barang. Kodok. Oke, nomor 6. Kodok. Hujan berupa air. Katok atau kodar? Ayo jawab yang benar. Hujan berupa air. Kodok. Bagus. Nah ini Fulan berjenis kelamin laki-laki. Berarti dia sudah lahir ini. Ini masuk kodok atau kodar? Kodar. Bagus. Kodar. Nomor 8. Terjadi banjir bandang di Kalimantan Selatan. Kodar. Bagus. Nomor 9. Mobil terbawa arus. Ini sudah terjadi yang kemarin kalau kalian lihat berita. Ini kodok atau kodar? Kodar. Yang terakhir. Terjadinya kiamat besar. Ini kodok atau kodok? Nah, terjadi. Waduh, berarti kodar ini kalau besok. Nah, kodok. Udah siap terjadi hari kiamat besar sudah siap? Sudah siap belum? Belum lah. Makanya mumpung Allah masih memberi kesempatan kita, masih memberi umur kita, masih panjang ya. Semoga umur kita panjang, keberkahan, kesehatan. Maka 1, dekatkan diri kita kepada Allah lebih lagi. Apalagi sekarang kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi, coba Ustazah tanya, adakah yang sudah sholat duha? Hari ini ada yang sudah sholat duha? Oh sudah. Belum karena belum ya. Ya nanti habis ini kalian sebelum aktivitas yang lain selake setidaknya 2 rakaat saja cukup ya. Insya Allah kalian akan kemudahan sistem. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Tutup ya, ini ditutup. Ustazah mau tutup ya. Semoga kalian siap. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan WA Ustazah, nggak apa-apa. Nggak usah takut nanti ganggu Ustazah, tidak apa-apa. Tapi mohon maaf kalau misalkan sudah di rumah Ustazah suka. Oke, terima kasih atas penakaran. Oh iya, mau difoto dulu ya. Foto dulu. Iya Ustazah, Sebentar belum siap saya. Kameranya dihidupkan nanti masuk majalah Kuncung. Aduh. Majalah Kuncung tahu. Ustazah minta video
Wajahnya di on kan, wajahnya kelihatan halus. Mbak Raisya aja, Mbak Raisya yang on. Gian, Ana tunjuk muka kan. Iya, oke. Sebentar. Mas Arifin, Mas Gian. Kenapa wajahnya pada nggak ada? Wajahnya di laptop Ustazah kok itu wajahnya Ustazah. Berarti Kelak 99 plus. Sama plus. itu ya, Bu. Apa kok kentang ya? Abid. Ya konten. Ini wajahnya emang kelihatan Ustazah ya, padahal udah dicek itu semua. Bentar ya guys, Jangan live dulu. Aduh, udah kelihatan semua ya, Us ya. Bulita ada nggak wajahnya Bulita? Oh, SDM saya 1 Bu, pakai SDM 1. Connect. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Tetap di situ. Apa? Nah, langsung masuk itu. SDM 1 apa Bu? Connect. Wajahnya udah kelihatan semua ya. Harus ada Anita sama Ani yang kelihatan. Budita, gelap juga. Iki OTW lagi bermetu. Ya Budita baik. Budita. Ya, kelihatan semua. Loh, aku padahal di sini tak on kamera. Aku padahal di sini tak on kamera. Ya, oke. Bentar ya, Ya, men di foto sama Ustazah Lita. Ya, men di foto sama dan Ustazah Lita. Kalian sudah kebanyakan memegang HP itu ngobrol sama teman-teman via WA atau bahasa yang halus ya. Murid Mujahidin. Apa? Gaya Murid Mujahidin harus kan Bu. Kita foto bersama dulu. Yang pertama dulu, yang pertama. 1, 2, 1. 2. Belum. Bentar. Oh, yang kedua. Yang kedua. Nah, kita tunggu. Hidupkan yuk. Ini kameranya hidupnya. Makanya kita nggak ada soalnya. Hidupkan semuanya. Mau keluar. Ada sinyal lagi. Oke. Terima kasih ya atas partisipasinya kalian pada hari ini. Semoga ilmu kita bertambah, kita panjang oleh Allah, kesehatan dan kemudian segala urusan. Dan marilah kita tutup. Slide 3, yuk, action.
sambil foto ya, kita berdoa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Sudah Ustazah? Oke, Ustazah akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Arafah, Ustazah Ani, dan Ustazah Lita. Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah memberi pahala untuk ibu-ibu Ustazah semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.